aku ngitung tuh mulai bikin pembukuan. Udah aja, dompetnya jatuh. Cuman aku keselnya kok ini yang udah aku susun kenapa gitu. Posisi aku lagi repot loh ngitung pembukuan gitu kan. Ini ada lagi aku udah beresin, harus beresin lagi. Aku bilang ngegerutu aku di situ, aku komel lah. Nah di kuping sebelah kiri aku tuh aku nggak dengar kayak suara anak kecil ngomong begini. Maaf ya tante ya, aku udah isengin, kata dia gitu. Aku buka pintu tuh, di situ aku ngeliat mbak-mbak cleaning service. Dia lagi ngepel. Mbak permisi ya, aku bilang gitu. Nah, mbaknya nggak respon. Otomatis kan aku ngeliat kaca ya. Pas aku ngeliat ke kaca itu, tapi aku lihat nggak ada bayangannya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain kejadian horornya selama dia menjalani profesinya menjadi SPG di salah satu dep store yang ada di daerah Jakarta Utara. Jadi dep store itu pernah ada tragedi di tahun 98 dan banyak memakan korban jiwa. Jadi setelah kerusuhan tutup dep store-nya, renovasi, dan baru dibuka lagi tahun 2001. Dan di tahun 2001, Mbak Yayan kerja di situ. Jadi dep store baru buka, dia udah kerja lagi di situ. Sebelumnya kenalan dulu sama Mbak Yayan, di sebelah gue udah ada Mbak Yayannya juga. Udah gue sebut di awal Mbak Yayan. Makasih ya Mbak Yayan udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Dan Mbak, ini berarti dep store-nya yang baru buka, Mbak langsung di situ ya? Iya, kurang lebih 6 bulan setelah opening kembali ya, baru masuk lagi saya. Kan waktu itu baru lulus sekolah juga ya Bang. Berarti itu masih terngiang-ngiang dong ya di kepala ya? Masih, makanya suge pas begitu itu tuh, awalnya emang sempet ke skip lah, sempet agak lupa juga kan. Dan ya, kita pernah punya masa kelam ya, iya. 98 itu memang kerusuhan parah banget. Dan di situ memang ini ya, maksudnya salah satu tempat yang banyak korban. Cuman emang di situ nggak banyak yang kebakar, cuman kalau nggak salah tuh di lantai 1 sama lantai 2-nya aja. Oh iya, ya tetap banyak lah situ, iya, tetap aja. Tetap korbannya juga lumayan gitu dan kan. itu rata-rata ya ada pegawai situ, terus pengunjung. Dan ketika kerja di sana, itu yang ngalamin kejadian horor berarti waktu itu Mbak aja nih, apa gimana? Iya, kalau misalnya aku kan emang karena nggak lama juga kan, jadi yang aku itu ya cuman kejadian aku aja gitu. Dan Mbak langsung resign ya? Aku nggak sempet nanya-nanya sama yang lain gitu, apa pernah gitu atau enggak gitu. Oke, setelah di dep store ini nanti bakal dipindah kemana habis itu? Di salah satu mall terbesar lah. Yang ada di? Jakarta Utara lagi. Oke, ini ditahan dulu Mbak, nanti cerita detailnya. Jadi Mbak, buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Mbak Yayan tentang SPG ini, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Halo sahabat lonceng, pasti nggak lupa kan, sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Oke Mbak Yan, ini langsung kita mulai ya Mbak ceritanya. Oke Bang. Cerita waktu tahun 2021, waktu jadi SPG di salah satu dep store ya, dep store di Jakarta Utara. Bulan Juni ya, Juni pertengahan kalau nggak salah tuh kelulusan, terus di Juli pertengahan kita nerima ijazah,
karena dari zaman sekolah tuh udah pengen banget gitu, punya rencana kalau udah lulus mau langsung kerja nih, cari-cari kerja kan. Nanya-nanya gitu ke temen gitu kan. Ada tuh temen aku tuh, dia kakaknya tuh kerja di salah satu debt store yang ada di Jakarta Utara. Debt store ini tuh di Jakarta Utara tuh punya 2 cabang, Bang. Satunya di daerah K ya, satunya di daerah S. Si Nisa ini di cabang yang di daerah K. Ngomong tuh sama si Nisa, Nis, di tempat lo ada ini nggak sih, ada apa? Locker gitu kan, ada lowongan nggak sih, aku bilang. Terus dia bilang, ada tuh SPG, lo mau nggak? Dia bilang gitu. Coba deh ya, aku bilang kan. Aku nanya-nanya sama si Nisa tuh, akhirnya dia bilang, lo coba aja main deh ntar malam, karena waktu itu aku nanya posisinya di jam 5 sore dia pulang kerja kan. Ya udah kan, karena emang letaknya juga nggak terlalu jauh, Bang, dari rumah, cuman kurang lebih kalau naik angkot 15 menit lah ya nyampe. Aku datang tuh habis Isa ke sana, dikasih tahu sama si Nisa, dia kan katanya loker itu tuh adanya di lantai 3 waktu itu. Aku datang ke situ, ketemu tuh sama Mbak SPG-nya. Aku nanya, Mbak, di sini ada butuh loker ya? Aku bilang gitu, butuh SPG. Oh iya, kamu minat, kata dia. Iya dong, Mbak. Ya, aku ngobrol-ngobrol kan, nanya syaratnya apa gitu. Akhirnya tuh si Mbak itu tuh ngasih tahu syarat-syaratnya sambil ngobrol-ngobrol. Dia bilang, kamu besok kesini aja, kurang lebih jam 1-an. Aku ada manajer aku kebetulan mau datang dari kantor. Dia bilang, kalau SPG sama Pramuniaya ini kan sebenarnya punya kerjaan yang sama. Cuman kita bedanya gini, kalau SPG itu kita yang gaji kita tuh brand tempat kantor yang kita jaga. Sedangkan kalau si Pramuniaga ini yang bayar tuh pihak debt store gitu kan, yang gajinya. Jadi ya udah, akhirnya kata si mbaknya itu, ya udah nanti besok ada manajerku, kamu datang aja ke sini ya jam 1. Ya udah tuh kan, di besoknya tuh aku 1:30 tuh aku udah sampai ke counternya kan. Aku udah ketemuin mbaknya, ngobrol-ngobrol sebentar. Di 1:30 manajernya baru datang, si Bu Mary. Ketemu sama Bu Mary, ngobrol-ngobrol. Aku tuh bawa lamaran kerja, Bang, yang diminta ya, syarat-syaratnya aku bawa. Nah di hari ketiga setelah hari itu tuh si Ibu Mary tuh, pokoknya pihak kantor lah, Ibu Mary telepon ke rumah. Waktu itu masih zaman telepon rumah ya, Bang. Mbak, katanya besok bisa ini nggak masuk ke debt store ini yang di cabang S, katanya. Oh iya Bu, aku bilang bisa. Ya nanti Mbak ketemu sama SPG lama ya di situ, katanya. Namanya Mbak Siska. Oh ya udah, iya, aku bilang gitu kan. Udah janjian gitu besok paginya nih. Aku jujur aja excited banget tuh, Bang, karena ya kan aku impian aku tuh dari sekolah, aku mau buru-buru kerja kan, langsung kerja dan nggak butuh waktu lama, setelah kelulusan langsung dapat kerja kan, excited banget kan. Aku ngobrol tuh sama teman-teman malamnya tuh, teman-teman gangan kan biasa. Aku cerita, aku diterima dong kerja, aku bilang gitu. Besok aku udah mulai kerja nih di debt store yang di cabang S gitu kan. Terus salah satu temen aku tuh ada yang notice. Dia bilang gini, namanya si Ajeng. Bentar deh, lu di cabang S? Dia bilang gitu. Iya, aku bilang gitu. Tahun 98 kan itu kan pernah ada kerusuhan ya. Pernah ada tragedi kerusuhan. Terus debt store ini tuh pernah jadi sasaran penjarahan dan pembakaran gitu. Dan itu juga banyak, lumayan ada korban jiwa lah, Bang, lah di situ. Bahkan tuh selama 2 tahun lah sempat tutup ya, di awal tahun 2001 ya baru setelah direnovasi ya kan, dioperasikan kembali. Ya temen aku tuh cerita gitu kan, awalnya sempat ragu, oh gimana ya, jadi tersugesti gitu kan. Ya ada sugesti negatif lah, oh gimana ya kalau misalnya masih angker gitu kan. Terus kata si Nisa gini, yang ngasih tahu aku info loker ini kan, terus udah diselamatin, dia bilang gitu, udah nggak ada apa-apa, udah ada pengajian kok waktu itu, katanya. Oh ya udah, aku pikir ya udahlah nggak apa-apa, aku coba aja gitu kan. Ya udah, di besoknya tuh aku ya sesuai perjanjian lah, aku jam 8 udah sampai sana. Aku masuk kan, kita tuh dari kalau SPG itu kan kita nggak dianjurkan untuk masuk dari pintu depan ya. Jadi kita punya pintu karyawan lewat dari tangga darurat yang posisinya itu tuh ada di sebelah kiri gedung debt store itu ya. Kan udah dikasih tahu sebelumnya di lantai anu. Aku ketemu tuh sama si Mbak Siska itu.
Ya udah atur shift sama dia, singkat ceritanya tuh sampai aku tuh di minggu pertama tuh aku dapat di si pagi. Si pagi itu tuh dari jam 9 pagi buka toko sampai di jam 5 sore. Selama 1 minggu tuh alhamdulillah ya nggak ada kejadian apa-apa tuh. Ya, aku semakin yakin tuh, jadi sugesti-sugesti negatif tuh yang awalnya sempat muncul lagi tentang tempat itu tuh udah pelan-pelan udah nggak ada apa-apa. Aku mikirnya kan kayak gitu kan. Karena di minggu pertama tuh nggak ada kejadian apa-apa. Di minggu keduanya aku dapat bagian jatah shift malam kan, shift siang. Jam 1 masuknya sampai di jam 9 malam kalau weekend, di jam 10 malam kalau kalau di weekday itu sampai jam 9 malam, tapi kalau di weekend sampai jam 10 malam. Malam Minggu, malam Senin. Udah sampai hari ketiga tuh Bang, nggak ada kejadian apa-apa lah ya. Hari ketiga udah santai udah. Pas di hari keempatnya nih, waktu itu weekday juga kan, jadi masih agak-agak udah di jam 8 malam tuh. Pengunjung kan nggak terlalu banyak ya Bang ya, sepi lah ya, masih di weekday. Udah tanggung bulan juga gitu pertengahan. Jadi agak-agak longgar. Aku tuh jam 8 malam kebelet pipis Bang. Aku minta antar temen tuh yang counter sebelah gitu kan. Anterin yuk, aku bilang. Nin, kan namanya si Nina ya. Nina anterin aku yuk kencing. Terus kata si Nina, enggak aku lagi sibuk. Jadi karena emang itu udah menjelang tutup toko juga ya, jadi dia lagi stok-stok mungkin. Ya aku bilang ya udah deh, aku beraniin diri aja sendiri gitu. Udah aku ke kamar mandi di toilet lantai 3 tuh lagi udah ditutup, udah dikunci. Jadi kata security aku, udah Pak di lantai bawah aja tuh masih dibuka. Kan kita tuh harus nggak bisa ya, nggak boleh lewat eskalator ya. Emang udah itunya lah, udah peraturannya nggak bisa, SPG Pramudiaga nggak dianjurkan lewat eskalator. Jadi harus lewat tangga darurat. Tapi karena itu kondisi sepi, jadi security sempat aku raya, udahlah Pak nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Jadi aku turun lewat eskalator. Turun eskalator bawah, aku langsung nyampe lantai 2, belok ke kanan tuh, langsung sampai ke toilet. Nah sampai di depan pintu toilet itu tuh aku tuh ketemu sama SPG lantai 3 juga ya udah. Tapi dia udah mau keluar, udah selesai. Kepapasan lah depan pintu gitu, udah say hey sebentar, aku masuk tuh. Jadi posisi aku masuk kamar mandi tuh kosong Bang. Aku masuk kan pintu toilet, ada space kurang lebih jarak sekitar 1 meteran lah di depannya, langsung kita ketemu sama wastafel, terus kaca cermin gede tuh. Oke. Nah di sebelah sini kan ada bilik-bilik tuh buat kloset ya. Di situ aku masuk ke bilik yang paling pojok tuh, bilik paling pojok. Udah aku pipis, aku keluar. Pas aku keluar itu aku ngeliat, aku buka pintu tuh, di situ aku ngeliat mbak cleaning service, dia lagi ngepel. Ya udahlah aku kan mbaknya lagi ngepel di depan toilet tuh yang space yang itu. Jadi aku mau beresin seragam, rapiin seragam gitu. Aku mau ngeliat ke cermin gitu kan. Mbak permisi ya, aku bilang gitu. Mbaknya nggak respon. Sampai aku tuh di dalam hati tuh judes banget sih gitu kan. Ya udah tuh, tapi dia agak bergeser sedikit ke arah pintu gitu. Ya udah aku berdiri dong di depan cermin kan, beresin seragam gitu. Otomatis kan aku ngeliat ke kaca ya. Pas aku ngeliat ke kaca itu, tapi aku lihat nggak ada bayangannya Bang. Aku ngeliat nggak ada bayangannya dia di cermin gitu. Aku bengong juga, kok nggak ada ya, aku bilang gitu. Aku bilang, oh mungkin udah keluar gitu kan. Ya udah aku selesai rapiin seragam, aku balik kanan dong mau ke arah pintu kan. Pas aku balik kanan, aku ngeliat mbak itu ada masih di tempat yang tadi dia bergeser sedikit gitu, lagi masih ngepel posisinya. Aku bilang, nih mbak ini masih ada di sini, aku bilang gitu. Kok dia nggak ada di cermin ya, aku bilang. Aku sebentar tuh, aku agak sepersekian detik gitu, aku merhatiin. Pas aku nengok kaca, sekaget lagi aku Bang. Karena aku nggak ngeliat lagi di bayangan dia tuh. Bayangan dia bener-bener nggak ada di kaca. Di situ merinding langsung ya kan. Pas aku nengok lagi ke depan, mbak itu melihat ke arah aku sambil senyum. Di situ aku ngeliat mukanya gosong Bang. Astagfirullah, ini tuh apa? Kayak ada bekas-bekas luka bakarnya di pipinya itu. Dia senyum. Dia ngeliat ke arah aku tuh senyum. Di situ untungnya aku masih ingat istighfar Bang.
Aku masih ingat istighfar dan aku masih enggak yang namanya nge-freeze tuh sebentar doang lah, langsung buru-buru lari. Sambil ngos-ngosan aku ketemu security ya di situ, dia nanya, "Kenapa Mbak?" Enggak kenapa-napa gitu. Aku sampai naik ke lantai 3 lagi kan di counter tuh aku bengong sebentar, temen nanya juga udah ngeblank, pikiran udah kemana-mana gitu kan, saking hawa takutnya gitu. Cuman udah aku di situ baca-baca ayat kursi, aku istighfar gitu kan. Aku yang lihat, aku nggak percaya gitu, yang aku lihat tuh apa sih? Aku mimpi bukan sih gitu kan? Cuman aku ngerasa aku tuh bener-bener ngalamin gitu, kejadian itu bener aku alamin gitu kan. Udah di malam-malam berikutnya, salah tuh di minggu ketiga ya, masih di shift malam. Waktu itu di weekend, jadi malam minggu aku pulang kan agak di jam 10 karena kebetulan waktu itu temen aku off ya, yang satu shift sama satu counter sama aku off. Jadi aku yang handle semua kan, dari pagi aku tuh lembur pagi itu, dari pagi sampai di pulang malam itu kan. Terus kebetulan tuh hari itu juga kantor ngirim barang baru, jadi aku harus stok karena terlalu sibuk lah. Jadi sampai aku tuh di jam mepet pulang tuh baru prepare lah, baru rapi-rapi. Aku baru bikin laporan penjualan harian gitu. Aku bikin laporan penjualan harian. Di situ tuh udah banyak, udah pada keluar lah gitu kan. Masih ada beberapa supervisor yang lain masih pada keliling karena emang supervisor itu mereka tuh nggak pulang sebelum sebelum SPG semua pramuniaga pada pulang gitu kan. Pas sampai di depan konterku, "Mbak belum pulang?" "Iya nih udah bentar lagi, aku udah siap-siap lapin itu." Jadi udah agak sepi Bang, aku pulang. Aku di locker itu tuh masih ada sih, cuman udah siap, dia udah mau pulang duluan. Jadi pas aku ganti baju, aku udah sendiri lah di situ. Oke. Udah sendirian. Jadi kan kita kan turun tuh dari tangga darurat ya Bang ya. Kan tangga darurat kan bentuknya kayak apa? Jadi turun, space dikit, baru turun ke sini kan. Jadi aku ceritanya, kau di lantai 3. Aku turun tuh. Jadi aku turun tuh mepet ke sebelah sini. Jadi agak ke tembok. Jadi aku kalau misalnya aku ngeliat begini ngelongok, tangga yang ke bawah itu ada tuh, aku kelihatan jelas gitu kan. Oke. Mepet ke sebelah kiri gitu. Pas aku ngeliat ke sini, ke arah kiri gitu kan, aku ngeliat di situ ada cewek lagi duduk Bang. Cewek lagi duduk. Dia duduk begini tuh di tangga, di salah satu anak tangga, sambil nunduk tapinya. Terus aku bilang, "Oh masih ada orang." Aku sempet lega tuh, "Oh masih ada orang." Aku bilang gitu. Pakaian apa dia? Masih pakai pakaian seragam pramuniaga, bukan seragam SPG, seragam pramuniaga. Turun dong, udah lewatin space itu, terus aku turun dong ke arah tempat dia duduk tadi kan, ke tangga tempat dia duduk tadi. Pas aku belok mau turun ke tangga tempat dia duduk tadi, nggak ada. Oh. Aku nggak lagi ngeliat dia di situ. Udah nggak ada siapa-siapa. Aku bilang, "Lah, aku halu apa gimana sih? Tadi perasaan ada orang." Aku bilang gitu kan. Cuman ya udah kan, aku salah lihat kali gitu kan. Aku udah nggak mikir macem-macem gitu. Apa barangkali udah turun gitu orangnya gitu. Aku nggak mikir macem-macem lah. Aku turun ngeliatin tangga. Pas aku mau lewatin space lagi, mau turun ke tangga yang mau ke arah lantai 1 tuh, nggak sengaja tuh dari mata kiri tuh aku ngeliat lagi cewek itu tuh duduk lagi di situ. Dia duduk sambil begitu. Jadi aku langsung notice Bang, bukan orang, aku bilang gitu. Karena aku ngerasa tuh di situ tuh aku bener-bener lagi nggak mimpi, aku lagi nggak halu, aku lagi bener-bener fokus gitu kan. Nengok aja terus ke dia, ngeliatin dia tuh bener-bener lagi duduk begini aja, ketutupan mukanya, aku nggak ngeliat mukanya, jadi begini nih, rambutnya semua nutupin ini. Aku langsung ngeliatin dia aja. Pokoknya untuk berapa detik gitu aku ngeliatin dia, aku nggak ngebergerak sama sekali, tangan udah gemeter, badan gemeter, merinding gitu kan. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku lari, sampai pengen jatuh, aku lari bener-bener nggak turun lagi, lari ke turun tangga sampai di space tangga yang mau turun ke pintu keluar itu tuh, aku jatuh duduk di situ, kleprek aja udah, karena lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain, aku lemes di situ, nangis jadi-jadinya aku. Nangis aku sampai, aku mungkin suara aku kedengeran gitu kemana-mana gitu, bener-bener kejar aku nangis di situ. Aku ngedengar ada suara kayak supervisor ya, aku tahu supervisor itu, supervisor di lantai 3, berdua mbak-mbak sama mas-mas turun. Karena ngedengar suara aku nangis kali, dia langsung buru-buru, ada yang nangis, itu mbak kenapa gitu, dia ngeliat ke aku kan.
Aku di situ udah nggak bisa cerita, baru-baru cerita gitu. Aku nangis aja gitu. Mbak kenapa gitu, Mbak jatuh gitu. Aku cuma geleng-geleng kepala aja. Akhirnya aku dituntun kan keluar, dibawa ke pos satpam gitu kan. Di pos satpam aku dikasih air mineral gelas gitu kan, dikasih minum. Ditanyain sama security juga, aku belum sama sekali nggak cerita. Aku memang nggak bisa, kayak di mulut aku mau ngomong, aku ngeliat cewek gitu di ini, cuman nggak bisa, cuman air mata aja, aku cuma nangis aja. Itu tuh saking gimana sih, trauma banget bang, trauma banget gitu kan. Sampai akhirnya si mbak yang ini nih, yang tadi nemuin aku di tangga, Mbak Tina lah ya bilang, kamu ada nomor ini nggak, nomor yang bisa dihubungi, nomor rumah kamu gitu. Aku sambil gemeter gitu, aku nulisin gitu kan. Aku tulisin nomor rumah aku, terus pihak security tuh ngubungin ke rumah. Jadi kata mbaknya ini suruh ada orang keluarganya aja, orang tuanya aja suruh jemput. Soalnya nggak bisa nih mbaknya, nggak bisa dibiarin pulang sendiri katanya gitu. Yeah. Sampai aku tuh dijemput ya, 1 jam kemudian, setengah jam lah. Bapak aku jemput, aku pulang sama bapak. Besoknya tuh aku sakit, nggak masuk. 3 hari bang. Sampai pihak kantor tuh, pihak tempat brandnya tempat aku jaga ya, telepon tuh ke rumah, kenapa mbak gitu kok nggak masuk? Emang aku nggak ngasih keterangannya yang pertama emang sakit gitu, cuman kan aturan izin kan 1 hari ya, emang jadwal off 1 hari. Tapi yang kali keduanya karena aku waktu itu masih training ya bang ya, jadi mungkin permasalahkan juga lah ya gitu. Udah dari situ kan aku resign gitu kan. Ya udah akhirnya aku tuh nganggur tuh bang, ya udah kan, karena aku nganggur sebenarnya aku tuh punya kemauan buat cari-cari lagi, cuman masih ada rasa trauma lah ya. Tapi aku pikir aku nggak bisa tuh terus kayak trauma kayak gini terus gitu. Rencana aku lah yang awal gitu, aku mau kerja gitu kan. Akhirnya sekitar kurang lebih 1 bulan kemudian itu ada temen nawarin gitu kan, kamu mau nggak gitu jadi SPG. Aku sempat mikir lagi ya, SPG lagi, aku bilang gitu kan. SPG apa? Aku bilang, dompet perempuan, dompet wanita, dia bilang gitu. Aku awalnya nanya dulu tuh sama temen, ini buat ditempatin di mana ya katanya. Kalau ini tuh kayaknya di mall ada tuh salah satu mall terbesar ya di Jakarta Utara. Dia bilang sih di situ. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Aku pikir, aku tuh sempet cari-cari lagi gitu, inget-inget di mall ini pernah ada terjadi apa sih gitu kan, karena aku kan trauma ya sama yang Depstore yang sebelumnya kan, tempat aku kerja. Takutnya ada tragedi kelam lagi gitu. Nah, tapi enggak lah, nggak ada apa-apa, aku bilang. Akhirnya di awal bulan itu yang dijanjiin sama temen tuh, aku dibawa sama temen. Waktu itu kantornya tuh ada di daerah Meruya, Jakarta Barat. Aku ke situ biasa ya, lamar. Aku ketemu sama personalianya, langsung interview, langsung tes. Udah selesai itu, seminggu kemudian aku dipanggil bang. Dipanggil, alhamdulillah, aku tuh alhamdulillah lagi gitu kan. Akhirnya aku panggil kantor itu, aku dikasih seragam. Mbak, kamu jaga di mall ini ya gitu kan. Oh iya, aku bilang gitu kan. Dekat kan dari rumah? Iya dekat, cuma 1 kali naik angkot, aku bilang gitu kan. Akhirnya yaudah aku mulai kerja tuh. Mulai kerja alhamdulillah sebulan, ya sampai 1,5 bulan lah kayaknya nggak ada kejadian apa-apa tuh. Kalau di akhir bulan tuh kan kita ada stock of name ya bang ya. Stock of name, jadi barang-barang yang ada di stok gudang sama stok display kita hitung bareng, terus kita kita kurangin sama penjualan selama 1 bulan, itu hasilnya balance atau enggak gitu kan. Aku waktu itu kan aku jaga berdua tuh sama temenku si Fani sama aku, kita sama tuh jaga di brand yang sama, dompet wanita itu. Jadi si Fani ini aku bilang gini, Van, aku bilang, kamu mau jaga gudang apa? Mau stok yang di gudang apa yang di display? Aku bilang. Kata si Fani, ya aku di display aja deh. Aku sambil melayanin, kata dia. Oh ya udah gitu kan. Jadi aku stok di dalam gudang. Jadi gudang itu kan ada di belakang konter kami bang. Aku ngitung tuh mulai bikin pembukuan. Aku lagi baru 5 menit lah aku itu pembukuan. Gedebrek aja. Dompetnya jatuh. Aku ngegerutu lah, cuman aku keselnya kok ini udah aku susun kenapa gitu
posisi aku lagi repot loh ngitung pembukuan gitu kan. Ini ada lagi, aku udah beresin, harus beresin lagi. Aku bilang ngegerutu aku di situ, aku komel lah. Akhirnya aku sambil beresin itu tuh, aku kan sambil ngegerutu tuh. Nah di kuping sebelah kiri aku tuh aku ngedenger kayak suara anak kecil ngomong begini. Maaf ya tante ya, aku udah isengin, kata dia gitu. Aku sampai, pertama aku bengong terus langsung nggak pakai mikir panjang aku lari. Itu laporan yang lagi aku bikin. Dompet yang belum aku selesai beresin itu aku tinggalin semua. Pas aku di depan pintu gudang tuh aku ketemu papasan sama si Fani kan. Dia mau ngambil, katanya ada customer yang mau beli tapi diminta stok gudang. Dia mau kebenaran dia mau ke arah gudang gitu kan. Kenapa sih mau larian, kata dia. Enggak kenapa-napa. Aku alasannya aku mau ngambil ini apa namanya catatan di depan, aku bilang gitu. Padahal aku tuh nggak dengar suara itu, cuman aku takutnya aku kok cerita ke si Fani, ada suara gitu, dia nggak jadi masuk gitu kan. Akhirnya aku pas kebenaran si Fani lagi masuk ke gudang kan, lagi nyari buat customer itu kan, akhirnya aku mikir aku buru-buru terapiin karena aku takut kalau sendirian kan. Dia sempet ngomel juga, dia berantakan banget sih lu, kata dia. Gudang, dia bilang kan, aku beresin lagi dompet-dompetnya. Terus aku buru-buru ngambil buku tuh yang tadi aku lagi kerjain kan. Tadinya pikiran tuh aku tuh nggak mau lah kan, karena besok pagi aku harus ke kantor kan nganterin laporan, jadi aku pikir aku harus selesaiin malam itu gitu kan, daripada aku harus bikin PR di rumah gitu. Iya. Aku pulang jam 10, aku harus ngerjain lagi laporan gitu kan. Jadi aku pikir tadinya gitu, aku kerjain di gudang aja lah biar fokus gitu. Malah kejadian itu, jadi udah aku nggak jadi, udah buku aku lipat lagi, aku tutup, aku taruh di bawah display kan. Udah selesai itu, si Fani udah ngelayanin customer, aku baru ngomong tuh, Van, tadi ada suara anak kecil tahu di itu, makanya gua keluar larian. Kata dia, lu yang bener lu, ya bener kan, feeling aku dia takut gitu kan. Jadi akhirnya, udah nanti kita kalau misalnya itu kita bareng-bareng aja dia ngambil, kata dia gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, itu kejadian pertama tuh ya di mall yang baru lah gitu, yang tempat mall baru aku kerja gitu. Nah ceritanya aku posisi waktu itu di shift siang. Aku shift siang kan, kalau di mall itu kan beda lah ya datangnya ya, jam 1 sampai jam 10 malam ya. Waktu itu aku di jam masih sore bang, sekitar jam 5 menjelang maghrib lah. Oke. Teman aku juga baru pulang kan, teman aku yang si pagi baru pulang. Jadi kalau di mall itu kan, jadi kalau misalnya kita ada SPG gitu, ada pihak kantor gitu yang kirim barang gitu kan, pasti dikasih tahu kan di tempat informasi gitu kan. Sore itu aku dapat di informasi, aku dengar katanya SPG dompet wanita gitu, tunggu kedatangannya di ruang ekspedisi gitu kan. Kalau udah kita dipanggil ke ruang ekspedisi kan berarti ada barang datang dari kantor gitu. Akhirnya aku ngomong dong, aku nitip sama teman aku tuh SPG beda brand ya. Aku bilang, aku nitip konter bentar ya, aku mau ambil barang, aku bilang. Oh iya, kata dia. Aku udah jalan tuh agak sedikit lari juga tuh ke arah. Jadi dari counterku kan, ini counterku gitu kan, agak jalan ke sini, aku terus aja ada sekitar 15 meteran lah. Kita ketemu pertigaan, terus di belakangnya di situ tuh ada ada pintu, Bang. Pas pintu dibuka itu kita nemuin lorong kurang lebih 1,5 meteran lah. Aku masuk pintu itu, aku tuh ngelihat supplier aku, Mbak Inggit lah ya. Supplier aku Mbak Inggit, dia tuh berdiri di situ. Sedangkan yang aku tahu tuh Mbak Inggit tuh 2 minggu yang lalu udah meninggal. Dan aku tuh inget, aku bukannya nggak inget bang, aku tuh inget. Pas aku belok aku ngeliat Mbak Inggit, Mbak Inggit, aku di dalam hati aku ngomong, Mbak Inggit kan udah meninggal. Aku inget ke situ, cuman kayak aksirat gitu. Aku tuh terus aja jalan ke situ, aku ngelangkah nyamperin dia. Jadi dia berdiri di antara tas-tas, kayak kita kan kalau orang kantorku tuh mengirimkan dompet, jadi pakai tas karung gitu ya modelnya. Sampai ada yang nepok gitu kan, nepok pundak aku tuh. Mau kemana lo? Kata dia. Terus pas aku lihat Mbak Eka di belakang aku. Supplier aku tuh, supplier aku yang baru yang ganti Mbak Inggit. Mbak Eka, kenapa lo? Kata dia. Dia ngeliat aku kan, karena aku bengong, aku ngeliat lagi. Kenapa? Kata dia gitu. Aku agak bengong juga. Enggak Mbak, tadi gua ngeliat Mbak Inggit tuh di situ. Halo ngimpi, kata halo, dia bilang gitu kan. Iya buru, kata gue udah malam nih, banyak anteran, dia bilang gitu kan. Ya udah yuk, akhirnya kan karena kita mau antar barang kan, 105 lah ya. Aku hitung, bener-bener aku hitung. Udah selesai itu, aku
balik lagi ke counter kan sambil bawa barangnya. Nah, itu kejadiannya tuh udah berapa waktu kemudian lagi tuh Bang, berapa ada hitungan minggu lah ini mah. Jadi kalau di zaman dulu ya nggak tahu ya zaman sekarang ya SPG sekarang, kalau zaman dulu kan kita masih pakai absen ceklok ya, mesin yang ceklok gitu tuh. Oh, yang dimasukin itu iya, ya. Kebetulan tuh hari itu tuh lagi rusak. Aku tuh dapat shift siang. Aku datang, kata pihak security tuh gini. Waktu itu kan perempuan ya security-nya, Mbak, absennya rusak. Kamu minta tanda tangan aja sama supervisor yang jaga di shift ini gitu kan. Karena di shift itu kan aku datang di shift siang kan, supervisor itu kan ada 3 shift. Shift pagi dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kalau yang shift siang itu middle ya. Shift middle itu di jam 12 sampai jam 8 malam. Terus yang shift sore itu di jam 3 dia datang sampai di jam 10 malam. Aku nanya tuh, yang shift middle siapa ya Pak? Bu, aku bilang gitu. Ibu Dini, dia bilang gitu. Oh ya udah. Aku minta tanda tangan sama Ibu Dini kan. Aku datang, jadi biar ketahuan aku datang jam berapa kan. Aku langsung masuk ke mall, aku minta tanda tangan sama Ibu Dini. Udah tuh hari itu berlalu lah sampai di sore, di jelang jam pulang kerja lah ya, sekitar jam 9-an. Kita udah mulai pada prepare lah. Terus si temen ada tuh SPG counter lain lah, brand lain, bilang gini, Yan, gue nitip dulu ya counter gue, katanya gue mau minta tanda tangan nih sama Ibu Rita. Shift sore itu kan Ibu Rita ya, kata yang itunya yang jagain kan. Aku sambil rapi-rapi, temen aku si Epi tuh dia nyari supervisor yang shift malam tuh, yang nyari si Bu Rita itu. Lah aku lagi rapi-rapi display tuh kan, udah mau tutup juga kan, aku rapi-rapi. Terus aku ngeliat supervisor yang tadi pagi aku tanda tangan tuh, tadi siang si Bu Dini itu lewat, nyamperin kan dia si Bu Dini. Mana sini yang mau tanda tangan, dia bilang gitu kan. Kok ibu? Aku bilang bukannya Bu Rita, aku bilang gitu. Enggak, Ibu Rita lagi sakit, dia bilang gitu, kata si Bu Dini. Jadi ibu lembur. Oh gitu, aku bilang. Ya udah, kita pada tanda tangan dong, yang lain kan. SPG yang di situ pada tanda tangan. Gak lama si Epi itu teman aku yang tadi minta nyari supervisor buat tanda tangan tuh datang. Aku ledekin dong karena aku pikir lu capek-capek nyari supervisor buat tanda tangan, kita udah dapat duluan. Aku pikir gitu kan, aku ledekin. Dapat tanda tangannya, aku bilang gitu. Dapat, dia bilang gitu. Udah, aku bilang. Udah, kata dia. Minta tanda tangan sama siapa lu? Aku bilang gitu. Bu Rita, dia bilang. Ibu Rita, aku bilang. Ngaco, tanyain sama Bu Dini, ada nggak Bu Rita? Aku bilang gitu kan. Aku bilang, Bu, emang Bu Rita masuk? Aku bilang gitu kan. Bu Rita nggak masuk, sakit, dia bilang gitu. Yang gantiin ibu, dia bilang gitu. Terus si Epi-nya ini bengong. Enggak kok, aku tadi minta tanda tangan sama Bu Rita. Aku ketemu di counter jeans, katanya gitu tuh. Terus kata si Bu Dini, enggak, orang Bu Rita nggak masuk. Buktinya ibu lembur, dia bilang gitu. Jadi si Epi tuh kekeh Bang. Dia tuh kekeh kalau absennya dia tuh ditandatanganin sama Bu Rita. Dia udah ketemu dan Bu Rita udah tanda tangan. Oke. Sedangkan si Bu Dini ini tuh bilangnya Bu Rita nggak masuk. Yang gantiin tuh dia yang lembur. Akhirnya kan kita ya udah mana tanda tangan lu, mana coba absen lu, lihat yang udah ditandatanganin Bu Rita gitu kan. Pas diliatin absennya nggak ada tanda tangannya. Sedangkan si Epi tuh bilang katanya dia udah ditandatangan, kekeh banget itu, dia sampai sumpah-sumpah gitu kan. Ya udahlah, geger lah hari itu kan. Karena itu tuh si Bu Dini itu akhirnya ngomong tuh gini, udah kayak gitu mah udah kejadian itu udah biasa, dia bilang gitu di sini gitu kan. Terus emang belum pada dengar kata di sini tuh ada 2 urban legend katanya gitu, dia bilang tuh kan sambil anak kecil sama ibu-ibu, dia bilang gitu. Ya akhirnya di situ kebuka lah Bang, akhirnya si Bu Dini tuh di situ sambil tanda tangan lah, sambil ngobrol juga sama kita lah jelang tutup toko. Emang kan malam itu customer juga nggak terlalu banyak ya, jadi ngerumpi dikit lah gitu. Jadi cerita tuh di situ katanya di sini tuh emang katanya ada 2 sosok makhluk halus yang sering sebutnya sering ngeganggu lah ya, karena udah banyak lah. Jadi hampir semua SPG yang ada di counter di lantai 4 ya waktu itu ya, yang ada di lantai 4 udah sempat punya cerita masing-masing lah tentang si 2 sosok ini. Di lantai 4 itu aja ya berarti? Iya. Tapi mall itu sebenarnya mall yang rame banget nggak sih? Rame banget Bang, itu mall terbesar di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oke. Cuman ya aku nggak tahu ya kalau misalnya di karena kita kan, aku tuh cuman kerjanya di khusus di lantai 4 aja ya, nggak tahu di lantai 3, lantai 5 lantai 2-nya gitu.
punya sosok pengalaman yang sama atau enggak sama sosok ini gitu. Dan Ya. unik ya, biasanya lantai 4 nggak ditulis lantai 4-nya, ada lantai 4 ya berarti? Ada. Lantai 4. Ya udah akhirnya di situ tuh ya cerita dong, akhirnya teman aku tuh kayak ada yang ya jadi BA salah satu produk kecantikan ya. Dia cerita katanya dia pernah tuh ada customer beli gitu kan ke dia gitu. Beli produk ya sebutnya lipstick ya. Iya. Jadi kan kita kalau misalnya beli kan kita bikin bond ya, bond kan ada 3. Yang bond merah dikasih ke customer, yang putih kita taruh di produk buat dikasihin ke kasir kan, Iya. yang kuning kita simpen buat arsip. Karena emang customer waktu itu nggak ada lagi, jadi begitu dia selesai ngelayanin yang ini, yang customer ini, dia langsung antar tuh yang dibeli tadi sama customer tadi antar ke kasir. Dan pihak kasir pun udah nerima gitu kan. Tapi pas waktunya si customer mau bayar itu barangnya nggak ada. Hah? Iya. Sampai dipanggil kan lewat informasi BA kecantikan gitu. Ditunggu kedatangannya di kasa sekian gitu kan. Datang dong dia. Kenapa Mbak? Mana barangmu? Katanya. Lah kan tadi udah dikasih, Mbak juga udah nerima. Iya. Mungkin barang yang lain katanya. Enggak kok Mbak, customerku cuma 1 doang, ini ibu ini kata dia gitu. Tapi ini nggak ada loh, kata Mbak taruh di mana? Jadi debat itu di kasir tuh Bang. BA ini tuh sambil kesel gitu kan, ngedumel dia. Aduh, gila, mana barangnya mahal lagi, gue ganti deh nih kata dia kan. Jadi dia mau nggak mau tuh dia harus buka bond baru gitu kan. Jadi bond itu hitungnya gagal nih, buka bond baru, jadi dia ngasih produk baru lah, 2 kali produk lah yang dia kasih gitu kan, akhirnya ke situ. Lah hilangnya berarti sama si customernya nih yang mau ngebayar. Nah ke itu kasir. dia. Tapi pas dia lagi bikin tuh, dia mau bikin kan, dia mau buka bond lagi nih. Barangnya belum diambil sama customer. Jadi intinya begitu sampai di kasir, pihak kasir udah nerima, tapi barang nggak ada di kasir. Gitu. Pas waktunya customer mau bayar, barang itu nggak ada. Gitu. Harusnya padahal udah ditaruh nih di Udah kasir. ditaruh Ya? sama si kasir itu udah ditaruh di rak gitu. Iya kan biasanya kalau kita mau beli apapun nih ya, misalnya di mana itu ya. Ya yang ini Mbak ya udah deal nih mau beli ya kan, barang di sama SPG-nya atau sama si BA-nya dibawa nih ke kasir ya, kita dikasih bon aja, suruh ngantri ini bayar ya kan, barangnya udah dari kasir. Nah itu begitu ditaruh sama si BA-nya nggak ada nih, hilang. Iya, BA itu udah yakin dia udah taruh, kata orang dia nggak ada ngelainin customer lain. Gitu. Berarti debatnya sama kasir tadi. Iya, sama kasir. Jadi si customer ini kan bingung, ya kan akhirnya, ya udah Mbak, saya tetap mau barang itu gitu kan. Ya udah akhirnya si mbaknya kan karena dia itu customer itu pengen yang itu kan, jadi dia otomatis dia harus bikin bond baru dong, kasih produk yang baru kan. Dan barang yang hilang itu nggak ketemu mana? Ketemu di mana? Ternyata ada di meja bond yang counter itu. Itu juga pas dia kan jaga berdua sama temennya. Kata temennya, Mbak, ini apa? Dia bilang gitu. Astagfirullah, itu barang yang tadi yang Mbak yang Inci tadi beli kata gitu kan. Terus kok ini bisa ada? Ya Allah, ini demi Allah gua udah nganter ke situ gitu. Jadi si dia ini tuh kekeh gitu karena emang dia ngerasa dia udah nganter dan dia nggak ada customer lain nih selain si Cici ini kan. Akhirnya ya udahlah, itu kejadian malam itu tuh ya mungkin kata kalau menurut si Budini itu kayaknya tuh si anak kecil itu barangkali gitu yang iseng gitu kan karena terus ada lagi ya udah jadi cerita tuh situ si cleaning service Bang. Jadi cleaning service ini cowok didatengin sama anak kecil. Om katanya, aku antar pipis dong ke toilet. Dia bilang gitu kan, kurang lebih 7 tahunan umurnya katanya. Sebenarnya si cleaning service ini bingung gitu. Ini anak kecil sendirian, orang tuanya mana gitu kan? Iya benar. Kan? Cuman karena dia pikir, ayo Om, ayo ditarik-tarik tangannya, ayo Om aku pengen pipis gitu kan? Ya udah ditinggalin dong, pelanya dia di situ, tapi agak dipinggirin gitu kan? Udah, dia nganter tuh karena emang nggak terlalu jauh, letak toiletnya kan cuma ada di seberang jalan situ doang, tuh masuk lorong dikit, diantar ke situ, dia ngeliat anak kecil itu. Di situ ya Dek, kata dia, nunjuk ke bilik itu kan, anak kecil masuk ke toilet terus masuk ke bilik tuh kan, salah satu bilik tuh. Dia ingetnya katanya bilik yang tengah, dia bilang, itu ada 4 bilik itu. Bilik yang tengah kata si siapa? Si cleaning service itu. Ya udah, karena dia ngerasa tanggung jawab nih anak belum ada orang tuanya kan, jadi ditungguin sama si cleaning service ini kan.
Nah, niatnya dia kalau misalnya anak itu keluar mau ditanyain ibu bapaknya di mana, mau dianterin gitu. Iya. Niat si cleaning service itu, tapi kok lama banget ditungguin nih anak nggak keluar-keluar gitu. Sedangkan si cleaning service itu tuh nggak kemana-mana. Jadi dia tuh di situ, tetap di situ. Jadi dia ngepel tuh kan di depan lorong, yang lorong situ toilet kan, dia depan sininya. Kalau misalnya anak itu keluar pun pasti dia ngelihat gitu kan. Iya. Di situ pun nggak ngeliat siapa-siapa, anak kecil itu belum keluar gitu kan. Ya udah dia nungguin aja, kok lama banget. Jadi dia nggak sabaran, akhirnya dia balik ke toilet. Dia buka satu-satu, nggak ada, kosong bang. Oh. Bilik toiletnya kosong gitu kan. Ya udah akhirnya begitu dia cerita sama teman-teman, ya udah yang jadi kandidat utamanya ya itu makhluk, si sosok anak kecil yang jadi urban legend di tempat itu lagi gitu sasarannya. Ya banyak cerita-cerita dari beberapa SPG di situ juga, ada yang katanya ibu-ibu gitu di pakaian wanita gitu kan. Jadi dia datang, ibu itu datang, mbak aku mau nyoba dong pakaian ini, kamar pas di mana ya gitu. Oh ditunjukin, oh itu bu kamar pas gitu. Ya udah masuk ke kamar pas, terus mbak itu tuh tetap di rapi-rapihin baju-baju yang lain, cuman nggak jauh dari kamar pas itu kan. Pas lagi rapi-rapi itu dia ngeliat dari ujung jalan tuh ibu yang sama, yang tadi datang minta mau ngepas baju gitu, jajal baju di kamar pas. Dia sampai karena dia inget ngeh mukanya kan gitu. Ibu bukan yang tadi yang jajalin baju di kamar pas? Enggak mbak, saya baru masuk, saya baru aja datang, kata dia gitu. Tapi enggak kok ibu, tadi barusan aja ibu datang ke sini katanya mau ngepas baju, katanya ibu minta antar ke kamar pas katanya. Ya mbak itu kekeh gitu. Ibu itu orang sama katanya mukanya, katanya ada tai lalatnya di bawah dagu sini kan. Dia bilang gitu. Akhirnya pas dilihat kamar pas nggak ada. Baju udah ngegeletak gitu di bawah. Oke. Banyak bang kejadian-kejadian itu. Akhirnya kan semua kebongkar di situ lah ya. Mungkin yang ngeganggu aku gitu salah satunya. Ya itu yang di gudang itulah, si anak kecil itu. Sosok anak kecilin deh, yang sering emang eksis gitu ya? Iya. Nampakin sering Kalau ganggu. Ini nggak tahu dari mana ya? Itu dulu dia korban, jadi karena anaknya terlalu aktif ya bang ya. Katanya dia jatuh dari lantai 4 itu. Pengunjung? Pengunjung. Oh. Pengunjung mall. Pengunjung. Ya itu dia jatuh dari lantai 4 situ bang. Oke. Itu katanya sih kalau yang sering menyerupai ini tuh yang nggak tahu itu siapa dan jenisnya, maksudnya laki-laki atau perempuan itu. Pokoknya udah banyak lah dia menyerupai ini. Ya mungkin yang menyerupai player aku yang meninggal itu juga mungkin si sosok ini barangkali gitu kan. Ya. Oke, total berarti berapa lama Mbak jadi SPG Mbak? Dari tahun berapa sampai tahun 2001 ke 2003. 2001, 2003. Itu di beberapa tempat. Cuman pindah-pindah tuh ya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Mbak Yayan ya, tentang kejadian-kejadian horor yang dia alamin di salah satu mall yang ada di daerah Jakarta Utara. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya dan mengucapin banyak terima kasih sama Mbak Yayan. Mbak, makasih banget ya. Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku, makasih banget. Dan buat sahabat lonceng juga yang pengen cerita langsung di sini, datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video kita, atau ke Instagram kita yang sering main IG itu ya, bisa ke Instagram kita di @loncengsri, di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bayan juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.